Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa bertemu lagi dalam tatap muka pembelajaran PPKN melalui video di kelas 8 pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita masih membahas bab 2. Nah, pertemuan kali ini yang kita bahas adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Nah, pada pertemuan ketiga lalu kita sudah membahas tentang konstitusi. Nah, untuk mengingat kembali, saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi. Nah, konstitusi berarti aturan-aturan pokok dan dasar tentang negara, bangunan negara, tata negara, dan aturan-aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu negara. Nah, itu pengertian daripada konstitusi. Nah, di sini konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. Rancangan itu kemudian disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai langkah untuk menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan RI. Nah, begitu kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia lahir sebagai negara. Nah, sebagai negara, Indonesia harus memiliki yang namanya konstitusi. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Untuk itu, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi. Nah, sebagai konstitusi negara, UUD 1945 berisi hal-hal tentang negara Indonesia. Nah, hal-hal itu diantaranya mencakup dasar negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Nah, dalam periode ini dijelaskan ya bentuk negara itu seperti apa, bentuk negaranya, terus bentuk pemerintahannya seperti apa, dan sistem pemerintahnya seperti apa. Nah, bentuk negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ya. Nah, hal ini tercantum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sebagai negara kesatuan, Indonesia merupakan Indonesia menggunakan atau mengembangkan sistem desentralisasi seperti yang diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Nah, setiap daerah bersifat otonom, yaitu memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri, ya. Nah, namun dalam hal ini hanya menyangkut administrasi belaka, ya, serta tidak menjadikan daerah sebagai negara yang tersendiri, ya. Itu bentuk negaranya. Dalam periode ini bentuk negaranya yaitu negara kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahnya. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Nah, jadi kekuasaan pemerintah negara dipegang oleh presiden. Nah, presiden merupakan kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Bentuk pemerintahnya itu republik, ya. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan berarti pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Nah, itu sistem negara. Nah, mengenai sistem pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17, ya. Kita next. Nah, di sini ya, pasal 4 dan pasal 17. Nah, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi,
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Nah, dalam sistem ini, presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintah adalah pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1945 atau Republik Indonesia Serikat, ya, disingkat jadi RIS. Nah, sejak lahir tahun 1949 terjadi pergantian konstitusi di Indonesia. Nah, hal ini terkait dengan situasi politik dalam negeri Indonesia yang agak terguncang akibat agresi dan campur tangan Belanda. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang ke Indonesia untuk kembali menjajah dan menguasai Indonesia. Ya, oleh sebab itu dalam kurun waktu 1945 sampai 1949 Indonesia harus berperang melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, selama itu selain terlibat dalam berbagai pertempuran, Indonesia dan Belanda juga terlibat dalam perundingan damai. Ya, oke. Nah, nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Nah, dan sebagai Undang-Undang Dasar Negara digunakan Konstitusi RIS. Nah, konstitusi ini dibuat pada tahun 1949 sehingga lazim disebut Konstitusi RIS 1949. Nah, yang pertama bentuk negara. Nah, berdasarkan Konstitusi RIS 1949, negara Indonesia berbentuk serikat atau federasi. Ya. Nah, apa sih itu negara serikat ya? Negara serikat ialah suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian atau yang melepas sebagian kekuasaannya kepada negara serikat. Itu bentuk negara pada periode RIS ini, bentuk negaranya yaitu bentuk negara serikat atau federasi. Ya. Yang kedua, bentuk dan sistem pemerintahan. Pemerintahan negara RIS berbentuk republik. Pemerintahan terdiri atas presiden dan kabinet. Nah, terus yang terakhir, lembaga perwakilan rakyat. Nah, lembaga perwakilan rakyat konstitusi RIS menganut sistem dua kamar atau bikameral, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya. Nah, yang ketiga atau yang C, periode berlakunya UUDS 1945. Nah, pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS. Nah, sehingga hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan terakhir negara Sumatera Timur. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Nah, dengan demikian sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950. Nah, di sini Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1945 ini terdiri atas mukodimah dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Nah, di sini bentuk negara. Bentuk negara pada periode ini mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
Ya, jadi bentuk negaranya itu sama kayak periode yang tadi pertama, yaitu berbentuk negara kesatuan. Ya. Terus yang kedua, bentuk dan sistem pemerintahan. Nah, berdasarkan UUD 1950, pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Nah, dengan pemerintah republik, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden. Nah, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, tetapi kedaulatan dilaksanakan oleh pemerintahan dan DPR. Sistem pemerintah yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1945 adalah sistem pemerintahan parlementer. Oke, pembahasan untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik video pembelajaran kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tidak memberikan tugas. Nah, cukup kalian mengulangi atau membaca lagi pelajaran-pelajaran PKN yang sudah disampaikan ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.